Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembinaan rohani, mari kita saksikan video berikut sebagai inspirasi kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap terjaga meskipun kita tahu ada begitu banyak hal yang terjadi, bukan hanya di dunia ini tapi juga sudah masuk di Indonesia maupun di Kota Kupang, yaitu virus corona ini. Jadi kita sama-sama berdoa agar badai ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Dan hari ini tugas Kamaya Plastik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini juga kita akan membahas mengenai Bible study. Bible study yaitu kakak mau bahas mengenai hadiah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita mulai di dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Engkau masih mengumpulkan kami bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya waktu dan kesempatan ini boleh kami pakai dengan sebaik mungkin untuk bisa melakukan yang terbaik. Kiranya anak-anak juga bisa mendengarkan dan tidak ada gangguan-gangguan lain yang kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, sebagai pegangan untuk nats kita hari ini, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan, kakak akan membacakan dan adik-adik sekalian bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing di situ ya. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai hadiah. Kita pernah mendapatkan hadiah, atau ketika kita berulang tahun atau kita ada dalam satu momen tertentu, biasanya orang akan memberikan hadiah. Misalnya kalau kita pergi ke ulang tahun teman atau kita pergi ke acara teman, misalnya acara apapun itu, dulunya sering orang memberikan yang namanya hadiah. Meskipun sekarang kadang sudah diganti dengan amplop, berisikan uang atau apapun, tetapi biasanya juga dikasih hadiah. Nah, apa yang kita mau bahas pada pagi hari ini adalah apa sih yang membuat hadiah itu berharga? Maksudnya apa yang membuat hadiah itu berharga ketika orang memberi kita sesuatu, atau yang saya sebut tadi adalah hadiah. Yang pertama,
kita boleh bertanya seperti ini. Siapa yang memberi hadiah itu? Misalnya orang terdekat kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, itu akan menentukan berharganya hadiah. Kalau misalnya orang yang tidak kita harapkan memberikan kita hadiah, kadang-kadang kita merasa itu tidak berharga. Tapi kalau misalnya hadiah itu diberikan oleh orang yang dekat dengan kita, misalnya teman kita, saudara kita, sahabat kita, orang tua kita khususnya, pasti kita akan merasa sangat wow, sangat senang, sangat bahagia. Apalagi hadiah itu merupakan hal yang selama ini kita inginkan atau kita harapkan. Nah, orang yang memberi hadiah itu juga merupakan satu istilahnya satu pokok penting ketika kita mau menerima hadiah. Lalu mengapa itu diberikan? Kenapa kita mendapatkan hadiah? Mengapa kita mendapatkan hadiah? Pasti kita bertanya-tanya, oh saya diberikan hadiah ini karena misalnya saya naik kelas, misalnya karena saya sudah berbuat baik kepada orang tua, misalnya karena saya hari ini ulang tahun, misalnya karena kita telah berbuat sesuatu hal dan kita pantas untuk mendapatkan hadiah. Ya, misalnya seperti itu. Lalu, seberapa besar pengorbanan untuk bisa orang itu memberikan hadiah kepada kita? Maksudnya apa yang dia telah lakukan sehingga dia bisa mendapatkan itu? Misalnya dia sudah tabung berbulan-bulan hanya untuk memberikan hadiah itu kepada kita, atau misalnya dia sudah berkorban jerih lelah, jerih payah supaya dia bisa mendapatkan barang itu untuk diberikan kepada kita. Lalu yang berikut adalah apakah hadiah yang diberikan itu kita butuhkan atau tidak? Dengan memikirkan semua ini, maksudnya bahwa kalau orang beri kita sesuatu, kira-kira kita butuh tidak? Misalnya orang tua memberikan kita motor atau memberikan kita handphone yang baru, pasti kita akan senang karena kita merasa bahwa kita butuh itu. Kita merasa bahwa kita perlu itu sehingga diberikan kepada kita. Nah, sama seperti hal firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita bahas, yang sudah kita baca tadi, bahwa ada hadiah yang telah diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Itu adalah hadiah yang tidak pernah bisa kita balas kecuali adalah tubuh kita sendiri. Dan hadiah itu, kalau kita runtut lagi seperti pertanyaan yang tadi kakak sampaikan, siapa yang memberi hadiah itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban untuk kita dengan istilahnya dengan cuma-cuma. Orang yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak ada kesalahannya, yang seharusnya tidak dia tanggung, tetapi dia memberikan itu kepada kita. Itu hadiah cuma-cuma. Lalu mengapa itu diberikan? Mengapa keselamatan itu diberikan? Mengapa Tuhan Yesus harus berkorban buat kita semua? Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, maka dia tidak mungkin akan berkorban seperti itu. Apalagi dia tidak berbuat dosa, dia tidak mempunyai kesalahan. Buat apa dia harus menanggung penderitaan yang seharusnya dia tidak rasakan? Tetapi karena dia mengasihi manusia, dia cinta manusia, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hadiah keselamatan yang cuma-cuma itu. Seberapa besar pengorbanan yang diberikan? Besar sekali ya. Dan kita tidak mampu untuk membandingkan itu. Karena begitu besarnya, yaitu tubuhnya yang kudus, darahnya yang harus mengalir untuk menyelamatkan kita, untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Pengorbanan yang tidak pernah ada satu manusia pun di dunia ini yang mampu berikan seperti yang Yesus berikan. Lalu, apakah hadiah itu sangat kita butuhkan? Jawabannya ya.
Kalau Tuhan tidak mengorbankan dirinya mati bagi kita, maka kehidupan kita sampai dengan saat ini adalah kesia-siaan, tidak ada gunanya. Kalau Tuhan tidak membayar, Tuhan tidak memberikan hadiah keselamatan itu kepada kita, maka saya dan adik-adik sekalian akan binasa, tidak memperoleh keselamatan. Jadi perenungan kita adalah apakah kita mau menyia-nyiakan hadiah yang cuma-cuma itu, ataukah kita dengan keyakinan diri kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat cara berpikir kita, lewat tutur kata kita, lewat setiap pengabdian kita. Meskipun saat ini adik-adik ada di dalam suasana hukuman, bisa dibilang seperti itu, tetapi kalau kita sudah jatuh seperti itu, apakah kita mau terus jatuh ataukah kita mau bangkit dan kita mau berharap bahwa Tuhan mampu mengangkat saya lebih tinggi lagi? Dengan apa? Dengan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan kehidupan kita yang kita mau berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat pelayanan yang bisa kita lakukan, lewat segala sesuatu yang bisa kita kerjakan di tempat ini, lewat apapun itu, menuruti setiap apa yang diperintahkan para pembina di LPKA dan sebagainya. Itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan kepada setiap manusia yang ada di atas kita. Misalnya saat ini kita harus patuh dan taat kepada anjuran pemerintah. Kita harus tetap di rumah, kita harus memakai masker kemana-mana. Nah, itu juga karena apa? Karena pemerintah itu juga adalah di bawah Allah. Makanya kita harus juga mengikuti setiap anjuran, karena itu untuk kebaikan kita. Nah, kembali lagi kepada hadiah. Jadi hadiah yang mau kakak bahas, yang mau saya bahas di sini adalah hadiah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi bagaimana kita meresponi hadiah itu? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa itu merupakan hal yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk menjadi evaluasi bagi adik-adik pada hari ini, kakak mau supaya kalian membagi kelompok supaya berdiskusi, membagi dalam tiga kelompok. Nanti kakak pembina LPK bisa menolong membagi dalam 3 kelompok, lalu menyiapkan pulpoin dan kertas, lalu tulislah di situ hadiah apa yang mau kalian berikan sebagai bukti atau sebagai balasan akan hadiah yang telah Tuhan Yesus berikan, yaitu keselamatan. Hadiah apa yang kalian mau berikan kepada Tuhan sebagai balasan bahwa Tuhan sudah memberikan hadiah keselamatan yang cuma-cuma kepada kita. Oke, setelah nanti sudah berdiskusi, kakak minta supaya teman-teman pembina dari LPKA bisa merekam supaya menjadi bahan evaluasi bagi kami dari penyuluh dan juga menjadi dokumentasi kami. Jadi ingat bahwa hadiah yang sudah kita terima itu adalah cuma-cuma, maka apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Hadiah yang Tuhan berikan itu sudah sangat berharga. Bahkan dia harus menebus dosa kita dengan nyawanya sendiri. Jadi mari teman-teman semua, mari berdiskusi, dan kakak menunggu hasil diskusi kalian dan divideokan, dan nanti ada foto mungkin juga, supaya bisa menjadi evaluasi kita apa yang mau kita berikan, hadiah apa yang mau kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita betul-betul mau dekat kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan, mau tetap melayani Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kakak percaya bahwa meskipun kita tidak bertemu, tetapi kita terus bertemu di dalam doa. Kakak tetap mendoakan kalian, dan kalian juga tetap mendoakan kami, pembina maupun keluarga kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelumnya kita akan menutupnya dengan berdoa bersama. Nanti doanya dipimpin oleh kakak, ya.
Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan dan waktu ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga adik-adikmu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam tugas pekerjaan tanggung jawab. Tuhan memberkati dalam segala sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan anak-anakmu yang saat ini menjalani pembinaan di LPKA, Tuhan juga menolong memberkati mereka, berikan mereka kerendahan hati, berikan mereka hati untuk terus dengar-dengaran kepada kakak-kakak pembina, agar mereka terus setia dalam melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pembina yang ada, Tuhan juga mengurapi mereka, berikan mereka hikmat, akal budi, kepintaran yang daripada Tuhan, agar mereka juga mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Tuhan sedang menyiapkan waktu yang terbaik untuk setiap masalah yang kami hadapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kiranya kita akan bertemu lagi, bukan hanya lewat video seperti ini, tetapi kita bisa bertatap muka jika pandemi ini sudah berakhir, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Shalom dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup semua video kita pagi hari ini dan menjadi referensi bagi adik-adik untuk mengerjakan diskusi, kakak siapkan satu video inspirasi buat kita, bagaimana kita menyerahkan atau memberikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya semua ini bisa menjadi berkat bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi adik-adik semua. Shalom. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Mungkin untuk beberapa orang, ayat ini terdengar seperti kalimat biasa. Tetapi entah mengapa, setiap kali saya membacanya, rasanya hati saya ingin menangis. Bukan karena sedih, tetapi lebih karena terharu. Terharu bagaimana mungkin seorang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi begitu mengasihi saya hingga rela menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan seseorang seperti saya. Saya bergabung menjadi pengikut Kristus bukan karena saya ingin mendapatkan berkat-berkat, bukan karena saya ingin mendapatkan jaminan dan kesehatan, dan bukan karena saya ingin memiliki kehidupan yang nyaman, melainkan karena Tuhan telah menyelamatkan saya oleh kasih karunia. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa kepada saya. Justru sayalah yang berhutang segalanya kepadanya. Saya memiliki sebuah beban yang begitu berat yang dinamakan dosa, di mana saya tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menghancurkan beban tersebut. Tetapi sebelum beban itu berhasil menggencet saya dan menghancurkan saya, Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan saya. Dia mengambil beban yang tidak dapat saya pikul, dan Dia mengambil hukuman yang seharusnya saya lalui. Banyak orang di sekitar saya mengatakan, I am living the life. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menjalani hidup yang memuaskan karena mereka melakukan seks di luar nikah, mabuk oleh karena alkohol, dan hidup di dalam pesta pora. Namun mengapa ketika saya melihat mereka, rasanya seperti melihat orang-orang yang sedang berteriak minta tolong. Saya mengatakan ini bukan karena ingin menghakimi, tapi karena ada kekhawatiran saya untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena saya tahu betul apa perbedaan dari kebahagiaan di dalam dosa dan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus, di mana yang satu hanya memberikan kebahagiaan sementara, sedangkan yang satu lagi memberikan kebahagiaan kekal, di mana yang satu hanya memuaskan daging, sedangkan yang satu lagi memuaskan jiwa. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia menempatkan kerinduan di hati saya untuk mengabarkan Injil tentang kematiannya dan kebangkitannya. Kematian yang telah menembus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya yang telah mengalahkan maut. Maka itu hingga hari ini, saya terus memberitakan Injil Kristus kepada telinga manapun yang mau mendengar. Saya diselamatkan bukan sekedar untuk diselamatkan, melainkan juga untuk menyelamatkan. Saya percaya orang-orang Kristen seharusnya bukan menjadi tampungan berkat,
melainkan menjadi saluran berkat. Tuhan mengasihi saya bukan karena saya layak dikasihi, melainkan meskipun saya tidak layak untuk dikasihi. Dia mengetahui semua kesalahan-kesalahan saya, tetapi Dia masih memilih untuk mengasihi dan mengampuni saya. Ketika dunia mengatakan bahwa saya tidak berharga dan memanggil saya berdasarkan dosa-dosa saya, Tuhan mengatakan bahwa saya berharga dan memanggil saya berdasarkan nama saya. Penyakit, keadaan sulit, kemiskinan, atau bahkan kematian tidak dapat menghentikan saya dari mengikut Tuhan Yesus. Dunia dapat mengambil segalanya dari saya, tetapi satu yang Dia tidak akan pernah dapat ambil, yaitu Yesus. Ambil semuanya dari hidup saya tidak takut. Inilah kekristenan yang seharusnya. Kekristenan yang setia mengikut Tuhan Yesus, bukan karena berkat-berkat, melainkan karena telah melihat keindahan salib Kristus. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Inilah ayat yang merupakan isi hati dari Alkitab. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya, bukan karena kita layak diselamatkan, melainkan meskipun kita sama sekali tidak layak untuk diselamatkan.